Sahabat Mobile Legends, ini adalah salah satu match point yang sangat penting untuk EVOS Legends. Mari satukan tenaga kalian, tempelkan ke layar kaca dan kita akan berdoa bersama-sama untuk di game kedua kali ini. Semoga EVOS Legends mendapatkan kemenangan dan go to the land of down. Let's go! Let's go, masuk ke dalam Land of Down kali ini masih dengan hero yang 80% sama dari kedua tim, hanya mengganti adanya Akai dan juga Main Setter. Kalau melihat di sisi gold lane harusnya nggak akan ada perbedaan yang terlalu jauh, kecuali dari tim EVOS akan lebih memperhatikan nantinya pergerakan dari seorang Brans dan melakukan trapping yang harusnya bakal lebih mudah ketika ngebawa Akai. Itu anak kecilnya, Ketinggalan ya? karena kan bukan ini, bukan Bukan jungler. jungler. Iya, nggak Kebiasaan ada kan? efek burn-nya. DPS-nya nggak keluar. Tapi kali ini para pasukan dari EVOS, mereka mencoba untuk melakukan BWC terhadap seorang Brans. Kemungkinan besar bisa dibilang ini 80% ya dari kedua belah tim dengan hero yang sama. Tuh. Kenapa? Ya karena kan dua-duanya berganti di satu EXP dan satu di arah roamernya. Iya, dan ini kita berarti menguji juga ya sebenarnya strategi siapakah yang lebih cepat beradaptasi dari game yang pertama dengan hero yang mirip, begitu juga dengan adanya seorang Dreams dan juga Vian yang udah mulai bertemu. Efek dari Vian cukup terasa dan damage dari Vian ini cukup juga sih untuk menguras setengah darah dari seorang Dreams, mengingat sebagai sosok jungler Fredrin menghadapi Akai yang tadi sempat KKB bilang juga kalau Akai ini adalah salah satu tipe tanker yang nggak terlalu tebel. Jadi tank tapi nggak nge-tank banget. Iya, tapi dia punya sisi yang besar. Nah, itu. Dia kalau dia udah mulai pakai Bennett, pakai Renner tuh makin ditempel makin puyeng kepalanya. Tapi kalau pakai Nibiru ditempel Seneng. malah full senyum. Turtle udah terspawn juga untuk saat ini. Kita bakal melihat seperti apa perlawanan dari tim EVOS Legends untuk Turtle yang pertama. Karena udah terlihat juga setup dari kedua tim tarikan dari seorang Royal Milk-nya bisa digagalkan. Dan kalau kita ngomongin ke arah power dari seorang Dreams-nya, ini Harvest Moon udah ready, jadi tinggal menunggu aja timing yang tepat. Karena sekarang Black Dragon Form juga sudah mulai dibuka. Ditambah lagi dengan adanya Nibiru dari seorang Benny, tapi tetap untuk Turtle bisa diamankan oleh pemain dari EVOS Legends. Meskipun memang mereka harus langsung mundur, mengingat mereka udah dapetin satu eliminasi yang sangat penting, yaitu karena seorang Vian. Poin plus di early game kembali diamankan Turtle, bahkan kali ini plus poin kill terhadap Vian. Bagi jungler tentunya ini akan menjadi PR, karena keep up dengan level itu juga salah satu objektif yang perlu diperhatikan kembali oleh teman-teman dari Phoenix itu sendiri. Dan memang kalau kita berbicara soal bagaimana kehadiran daripada Fredrin ini selalu di atas rata-rata, untuk pemilihan Fredrin tuh benar-benar jadi prioritas sekali. Padahal kita tahu sendiri Fredrin udah beberapa kali diubah konsepnya, di nerf juga damage-nya. Tapi ya Fredrin tetaplah Fredrin dan afterward-nya memang benar-benar powerful banget. Apalagi ditambah dengan Retribution yang bisa menjadi eksekutor bagi objektif-objektif penting seperti Lord. Ya, masih jadi cukup power sih, apalagi kalau kita ngomongin karena team fight, dia punya efek tahun juga yang cukup mengganggu untuk beberapa player yang khususnya untuk hero-hero melee dengan jarak yang cukup dekat. Dan sekarang dengan adanya seorang tas di level yang ke-6, gak berbeda jauh, memang mereka dapetin early tapi belum ada kesenjangan dari segi ekonominya karena belum ada trapping juga, kecuali sekarang di 3 menit yang pertama, apakah mereka bakal coba untuk nge-trap ke arah seorang Benny, tapi nampaknya awareness map dari teman-teman Phoenix membuat Benny-nya cukup berhati-hati dan membiarkan untuk seorang Brans kedapetin beberapa platingan di area outer. Sudah dapat di Hunter Sword juga, apalagi dengan di bawah menit yang kelima platingan gold sudah dihabiskan. Ini menjadi poin plus tentunya bagi Brans dan juga Tas. Bagaimana tidak, itu tinggal cari golden staff, habis itu mungkin mengejar karena win of nature agar tidak terjadi hal seperti di game yang pertama. Karena kalau kita lihat dari setup untuk sekarang Dreams jauh-jauh lebih optimal, apalagi kalau heavy spinnya dalam keadaan abis dia di onward ya kan. Betul. Kan abis dia di onward, dia posisinya ada di belakang dari editnya. Dan tentu itu akan lebih mudah untuk melakukan pick off terhadap Jax. Dan Betul. editnya juga akan gagal untuk membuat jadi Primal World. Dan lihat, akan coba ditahan gitu saja. Flicker bahkan telah digunakan. Ada Brans mencoba untuk di-cancel. Dan ternyata terperangkap. Retribution bisa didapatkan oleh seorang Tas. Langsung ada real world manipulation yang kali ini dibuka oleh para pasukan dari Phoenix. Tapi di depan sana ada yang terperangkap. Dreams tidak memiliki lagi durability untuk bisa bertahan dengan cukup lama. That's why dia harus mundur. Dan bahkan ada Vian yang kali ini harus kehilangan Turtle yang kembali di arah yang kedua kalinya. Juve juga dalam kondisi yang kurang baik kali ini, tertekan dengan adanya seorang Jax dan juga Benny. Tapi so far Cyclops masih bisa melindungi juga dari segi outer turretnya. Meskipun ini udah ada pertukaran juga ya dengan adanya Brans di area top lane. Oh, masih dengan item yang sama, sepertinya 2 buah Legend Sword untuk Benny. Kalau dibandingkan dengan Brans tentu
Karena Demon Hunter Sword-nya udah lebih ready duluan. Karena tadi dia benar-benar menangin match up di arah laning phase. Sehingga untuk saat ini tinggal mengejar bagaimana ketertinggalan dari Golden Staff sebelum menit yang ke-7 setidaknya. Agar dia bisa memberikan poke damage kepada Jax dan juga Vian sebagai frontliner. Urusan Royal Milk, wah mungkin itu nanti akan bersama dengan Dreams juga. Karena dia sangat membutuhkan sekali heavy spin-nya agar bisa escape daripada King Stalling yang bisa melakukan sebuah deny terhadap BMI atau Battle Mirror Image. Dan bahkan kalau bisa kita lihat juga dari sisi para pasukan dari EVOS, kali ini mereka dengan sabar untuk melakukan sedikit farmingan terlebih dahulu. Psychos terlihat posisinya, tapi Benny akan lebih coba fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Hijau is coming up, gagal mendapatkan satu, ada onward tapi Mok kali ini tertik down, akan ditukar dengan seorang Hijau Mace, Spray diberikan. Pertukaran 1 untuk 1 dan yang cukup berbahaya adalah dengan kerugiannya kali ini didapatkan point kill oleh seorang Benny. Lihat, Dream mencoba untuk mendapatkan Chase, fokus ke arah Chase, akan coba di take down, hilang begitu saja. Satu persatu, para pasukan dari EVOS Legends kali ini mulai mengamuk. Sang macan putih menunjukkan tariknya dan mencoba untuk mencabik-cabik Phoenix sedikit demi sedikit. Iya, perbedaan yang cukup signifikan ya kalau kita bandingin dengan game sebelumnya. Di game yang kali ini lebih terlihat juga potensi dari para pemain EVOS Legends dengan counter-counter yang bisa mereka buat. Terutama dengan adanya seorang Dreams yang tadi bisa langsung nge-trap ke arah seorang Jax ya. Dan dengan Turtle yang udah mulai hadir lagi dalam line of down, kita bakal lihat potensi dari kedua tim, khususnya dari tim Phoenix yang kali ini masih menunggu momentum dari seorang Royal Milk. Oke, di depan sana masih ada Royal Milk, tapi lihat King's Call telah dikeluarkan, retribusi berhasil didapatkan, dan bahkan para pasukan dari EVOS Legends kali ini berhasil dapatkan keuntungan yang sangat banyak. Psychos mencoba harus mundur sedikit demi sedikit, Golden Star dimiliki oleh seorang Franz, tapi Royal Milk tidak memiliki damage apa-apa lagi dan membuat Dreams harus hilang karena flicker di arah bottom lane sudah dia keluarkan untuk mendapatkan satu buah point kill. Pertukaran yang jujur agak cukup kurang adil kali ini. Ya, hero ditukarkan dengan turtle objektif, tapi mau bagaimanapun ini adalah perfect turtle bagi teman-teman dari EVOS Legends. Jadi setidaknya Brands dalam keadaan dia tidak join team fight pun dia dapetin sharingan gold yang begitu banyak 3 kali. Dan memang untuk saat ini Minsittar pick yang tiba-tiba muncul. Terakhir Ini M2. ya, terakhir kalau kita berbicara soal Minsittar memang ada di M2, tapi untuk sekarang sekalipun menjadi sosok XP lane yang cukup mencuri perhatian dan bahkan petrify semua damage raw wave-nya akan masuk. Jadi dia raw wave dulu, Petrify, dan kali ini langsung bisa menginstant kill ke arah seorang Royal Milk. Vian yang mencoba untuk memberikan pembalasan sepertinya harus mengikhlaskan terlebih dahulu ke arah outer turret di area bottom lane karena damage yang masuk juga udah terlalu banyak sedari awal dengan wave minion yang udah di-manage. Darah Pati yang lumayan ke arah seorang Brands seperempat darah, lumayan. Tapi lihat di sini lebih fokus ke arah dorong sedikit demi sedikit dan mereka makan Royal Milk-nya. Kali ini Royal Milk kan berbeda. Dia nggak pakai lapu-lapu. Damage-nya tidak sebersih itu. Dan dia tidak punya skill escape mechanism seperti lapu-lapu juga. Dan beda juga sih bagaimana cara mainnya. Kalau kita berbicara lapu-lapu, dia manfaatin source skill yang begitu tinggi dan begitu powerful. Intensitasnya dari spell fam. Beda sama ya tentunya kehadiran dari satu sosok Minsittar. Yang dimana memang efeknya di sini adalah untuk mendinai bagaimana flawlessnya Tas dengan menggunakan puncture atau bahkan Brands dengan menggunakan BMI-nya. Dan bahkan kalau bisa aku lihat di sini pantas aja dia bisa langsung instant pick off oleh seorang Hijume. Dia nggak belum buat item tank. Dia fokus ke arah corruption set terlebih dahulu. Satu buah basic attack yang mungkin akan coba didapatkan oleh seorang Minsittar. Ya, lebih memaksimalin berarti ke arah ofensif ya dari teman-teman Phoenix untuk saat ini dengan penggunaan Minsittar mereka. Tapi ketika Lordnya udah mulai hadir nih di dalam line off, dan apakah pergerakan ofensif dari tim Phoenix bisa benar-benar dilaksanakan karena lihat Jax yang mencoba untuk mencari target bisa langsung dihindarkan juga dengan pergerakan dash yang sama dari seorang Dreams-nya. Tas mencoba untuk menarik ulur terlebih dahulu, nggak mau terjebak dengan ada seorang Jax, tapi di sisi lain ada Petrify yang langsung dibuka begitu saja. Oke, Benny masih bisa flicker ke arah depan sana. Di wall manipulation-nya kali ini gak berhasil dapat siapapun, tapi Psychos hilang begitu saja. Onward telah dikeluarkan bahkan. Lihat tasnya hilang. Runner up party from Benny. Kali ini mendapatkan keuntungan kembali. Kenapa mereka berhasil mendapatkan keuntungan ketika ada Lord selalu ya? Dan masalahnya tadi Tas udah menghindari ultimate daripada Vian. Yeah. Sayangnya runner up party gak bisa untuk dihindarkan dan Blazing 2 defensif akhirnya keluar. Oke, for defensive, Brands gak boleh masuk. Brands terperangkap. Ini dia aku bilang Brands gak boleh masuk. Karena kalau Brands masuk ke dalam King's Call dia udah gak bisa kemana-mana. Dia udah tidak punya purify. Battle Mirror Image gak bisa. Blazing Red for defensive full tak ada. Wah, lumayan susah ya. Apalagi kalau kita ngeliat tadi sebenarnya dari seorang Jax sudah ngebuka onward-nya. Brands pikir dia udah bebas dari kejaran teman-teman Phoenix. Tapi pada akhirnya ternyata masih ada satu tarikan maut yang dibuka.
Terlalu banyak source skill yang dikeluarkan, raw wave, heavy spin, dan bahkan heavy spinnya menuju ke arah reward manipulation yang kita tahu sendiri. Dia nggak akan bisa di-cancel kecuali pakai efek suppress. Yap. Suppress adanya di Franco dan di Kaja. Ya. Sementara ini hanya dua itu yang bisa melakukan cancellation, dan heavy spin tidak begitu impactful. Hanya saja mungkin secara damage, jadi tidak begitu maksimal untuk Mog-nya. Namun karena targetnya cuma Mog yang di-lock sama Dreams, bebas untuk Benny, bebas untuk Royal Milk. Dan ini berbeda mungkin dengan di early game tadi ketika mungkin Royal Milk-nya ini belum berkumpul berlima. Ketika berlima dia sangat powerful sekali apalagi dengan King's Calling. Anyway, ada sebuah pick off yang manis terjadi dan Tas yang sepertinya memaksakan untuk menghancurkan central turret dari teman-teman tim Phoenix Esports. Lumayan lah ya setelah mereka dapetin ke arah Lord dari tim Phoenixnya setidaknya bisa ditukar dengan adanya satu inner turret dan juga satu outer turret di area mid lane-nya yang akan memperluas rotasi dari seorang Tas ataupun untuk melakukan invasi nantinya. Goldnya disamaratakan kembali oleh para pemain dari tim Phoenix. Tapi sejauh ini belum ada keunggulan maksimal dari Phoenix sendiri khususnya ke arah objektif turret karena mereka hanya ngedapetin yang ada di area bottom lane aja di mana Lordnya hadir. Oke, in-game equipment-nya di mana menuju ke arah satu buah Hunter Strike. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, Brans ini mengungguli juga walaupun hanya dengan 100 perak saja. Tapi Win of Nature belum ada di tangan dari seorang Brans. Masih OTW. Iya, masih OTW. Dan kali ini Orange Buff berhasil di tangan dari seorang Brans. Coba didapatkan, gagal begitu saja. Dan para pasukan dari EVOS Legends, mereka tidak ada yang berdekatan dengan Brans. Masih terlalu jauh, Hijumi dan juga dari Psychos. Dan kita lihat, bakal coba dipaksa. Tapi satu buah point kill ke terhadap seorang Dreams. Sedikit demi sedikit, mungkin damage. Karena Dreams dia pakai AK yang tidak terlalu tebal. Ya, jadi mau nggak mau harus dihajar dari awal, Poking main terus. front to back, ya kan? Apalagi dengan, Demon Hunter Sword bukan Win of Nature ternyata. Jawaban dari Benny. Wow. Dia mau langsung main front to back. Akai dari Dreams perlu diperhatikan kembali bahwa jangan sampai heavy spinnya terlalu terburu-buru. Karena itu merupakan satu-satunya escape mechanism ketika berada dalam sebuah ancaman. Ya harus cari timing yang tepat sih untuk saat ini karena memasuki ke arah menit yang ke-12 Lord akan sudah ter-enhance. WON udah ada di tangan dari seorang Brand sebenarnya. Jadi akan ada sebuah cadangan nantinya ketika inisiasi lagi dibuka oleh seorang Jace. Tapi sejauh ini sebenarnya aku ngelihat dari tim EVOS sudah mulai beradaptasi untuk menghindari onward yang ada. Tapi tetap dengan adanya team fight yang segera akan terjadi di area Lord, Brand sepertinya akan segera bergabung juga di area tersebut. Speed push lagi ya. Sebuah metode yang sempat diluncurkan juga dari EVOS Legends dengan Cloud. Dan ini poin plusnya juga karena Battle Mirror Image sebagai marksman itu penting banget. Dan hanya Cloud yang memilikinya. Sehingga speed push bisa saja dijalankan dan menjadi salah satu winning condition bagi EVOS Legends. Lord udah mulai cicil, tarik ulur terlebih dahulu. Dan masih mencari informasi lebih tepatnya dari para pemain Phoenix melihat ada beberapa pemain dari EVOS Legends yang belum muncul di area mapnya. Begitu juga dengan adanya seorang Cloud di bagian bawah atau Brans yang sudah berhasil ngedapetin sampai ke area inner turret. Dan ini dia momennya. Oke, langsung coba dipaksa oleh Jax. Coba dapetin satu, tapi lihat Hijumi dengan satu buah retribution. Tas! Berhasil mendapatkan dengan sangat baik. Diusul mudah oleh seorang Dreams. Permainan sangat luar biasa oleh para pasukan dari EVOS Legends. Distraction yang sangat berhasil, tapi Mog kali ini mencoba mengeluarkan sebuah flickernya. Mau tidak mau dua harus hilang. Para pasukan EVOS Indonesia kali ini benar-benar luar biasa melakukan distraction yang sangat mahal. Iya, distraksi yang berhasil dilakukan oleh tim EVOS ngebuat mereka bisa ngedapetin satu inner turret di area mid lane lagi. Semakin memperluas wilayah invasi mereka, tapi mereka masih mengejar karena seorang Vian di sisi lainnya dengan adanya seorang Dreams dan juga seorang Brans. Tapi dengan adanya Lord di bagian bottom lane, harusnya bakal banyak keuntungan yang bisa dapetin sama EVOS di menit-menit seperti ini. Oke, Vian udah nggak punya lagi jalan pulang kali ini. Dan bakal Lord dari bottom lane bebas bergerak tanpa ada hambatan. Vian masih terlalu lama untuk balik lagi ke lane of dawn untuk RPNet. Dengan sangat cepat dikeluarkan, tapi Dreams ini menjadi satu sosok yang sangat berbahaya untuk para pasukan dari Phoenix. Dreams mencoba dapetin Jax, menuju ke arah seorang Mog. Mog sangat coba didapatkan, tapi ternyata terhindar. Reward manipulasi masih terbuka. Tas! One last hit. Untungnya dia masih bisa selamat tembakan para pasukan dari EVOS Legends. Mereka berhasil menumbangkan seorang Phoenix. Ini penjara. Phoenix terkocar-kacir. Benar-benar tidak bisa dihentikan. EVOS Legends berhasil mengamankan game yang kedua. Satu poin berhasil dicuri kembali oleh para pemain dari tim EVOS.